Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang dengan tenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu kabar yang kita terima sejak kemarin, Bung Rocky Gerung. Mahkamah Konstitusi sudah menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh komisioner lama Agus Raharjo dan kawan-kawannya. Kemudian kemarin kan ada 51 guru besar meminta, itu ternyata tidak digubris oleh guru besar yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ada kabar 75 orang, ini termasuk Novel Baswedan, bakal dipecat karena tidak lulus assessment di KPK. Begitu, Bung Rocky. Wah, jadi duka cita itu. Tapi kita tahu bahwa KPK itu tewas bukan karena COVID, melainkan karena stupid itu. Iya. Jadi lagi-lagi berbagai macam alasan yang hendak diperlihatkan oleh pemerintah, yaitu pemberantasan korupsi. Saya akan pimpin di depan, kata Presiden Jokowi waktu itu. Yeah. Nah sekarang KPK itu tanpa Novel itu seperti pagi tanpa matahari itu. Gelap. Yeah. Karena orang ingat KPK siapa ya? Novel Baswedan. Yeah. Yang selalu ada di depan, tiba-tiba namanya dibisik-bisikkan orang bahwa itu kerjaan Novel, itu Novel yang lakukan pengintaian segala macam tuh. Apapun keterangan orang tentang Novel, tetap Novel itu adalah prestasinya KPK. Jadi bagaimana mungkin KPK menumbangkan monumennya sendiri itu? Novel adalah monumen dari KPK tuh. Bahkan dia harus merelakan matanya hilang supaya negeri ini tidak buta terhadap korupsi. Sekarang KPK membutakan matanya sendiri. Jadi siapa lagi yang bisa memandang secara tajam tempat persembunyian para koruptor ini? Novel Baswedan, kendati matanya tak mampu melihat secara sempurna, tapi akal pikiran dan nalurinya tahu di mana koruptor bersembunyi. Nah sekarang orang yang sangat peka dan punya pengetahuan di atas rata-rata tentang korupsi itu disingkirkan. Inilah monumen dari kedunguan seperti yang saya sebut tadi. Jadi dia KPK itu membunuh dirinya sendiri dengan kedunguan itu, atau dibunuh oleh kedunguan. Kedunguan siapa ya? Kedunguan kekuasaan. Jadi selalu ada semacam persembunyian dari kekuasaan yang seolah-olah hendak diselundupkan supaya nggak terlihat tuh, dengan mengatakan bahwa ya itu kan melalui prosedur. Prosedur apaan? Novel berkali-kali udah ada di situ, apalagi yang mesti dipertanyakan dengan Novel. Apa dia kurang setia pada NKRI? Apa dia kurang mampu untuk mengintai, mengintip dan membekuk koruptor? Jadi nggak jelas. Hanya mungkin tidak bisa menjawab satu pertanyaan itu kan, atau Novel mungkin dengan fasih menjawab dengan kejujuran. Jadi kalau dia jawab dengan jujur maka dia disingkirkan. Padahal pertanyaannya pertanyaan yang tidak jujur kan. Ini soalnya. Oke, Bung Rocky, sebenarnya kita sudah tahu ada tanda-tanda ke arah itu, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, kemudian terpilihnya komisioner yang integritas dan kredibilitasnya tidak cukup teruji. Seperti itu sudah tahu, tapi kita tidak menduga kalau permainannya sampai sekasar ini gitu ya, dengan alasan alih status, kemudian asesmen, dan orang-orang ini disingkirkan dengan alasan tadi. Menurut saya ini terlalu kasar gitu, dan kalau zaman Anda menggunakan istilah anak STM pun juga lebih tahu soal ini gitu. Kalau kasar masih mending lah, oke. Ini kasar dan dangkal. Kan itu terlihat betul-betul dangkal cara menyingkirkan orang kan. Yeah. Jadi seolah-olah diumpankan satu peristiwa sehingga mereka yang terpancing dengan peristiwa itu terlihat majemuk, terlihat tidak satu orang. Jadi mau nangkap Novel tapi diumpankan dulu 13.000 ASN atau berapa 300 ASN diuji di situ. Hanya untuk menangkap menjebak Novel. Tapi Novel juga tahu bahwa itu jebakan.
dia nggak peduli sebetulnya. Yang peduli adalah publik, karena menyayangkan ada mutiara yang akhirnya kalau bahasa Latinnya itu Margarita Anteporcos. Mutiara itu disodorkan di depan babi. Jadi ini yang terjadi sebetulnya. Kita ingin mutiara itu disimpan sebagai perhiasan yang akan diingat oleh generasi ke depan, bahwa ada mutiara yang pernah merelakan hidupnya untuk membasmi koruptor itu Novel Baswedan. Ya. Tapi kalaupun dia dihilangkan hari ini, bekasnya nggak mungkin hilang. Setiap penghilangan selalu menimbulkan bekas itu, dan bekas itu akan diingat, bukan yang dihilangkan yang diingat, tapi bekas penghilangan itu. Nanti pertanyaan banyak orang nanti, mengapa novel disingkirkan? Ada skripsi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menulis itu. Ada skripsi ilmu politik yang akan menulis topik tentang Novel Baswedan. Jadi kita sebetulnya terlalu sering memperlihatkan kedunguan tuh, dan orang menganggap bahwa ini rejim ini apa sebetulnya. Tentu akan orang bilang, kok rejim lagi? Ya memang, karena ini dalam satu rezim, dalam satu jenis pemerintahan yang betul-betul tidak peduli dengan pikiran publik itu. Itu yang terjadi saya kira tuh. Oke. Bung Rocky, ini sebenarnya masih ada satu harapan, walaupun kecil sekali. Karena kabarnya Firly sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan membahas soal ini. Ada 75 orang lain bersama. Kalau kita tadi bicara soal novel ini, kita bicara itu adalah simbol dari para penyidik KPK yang punya integritas selama ini gitu ya. Dan di situ ada sekitar 75 orang. Jadi sebenarnya bagaimana nasib 75 orang ini itu sangat menentukan apakah Presiden go atau tidak go dengan mereka ini. Tetapi saya kira tanpa menunggu itu, kalau melihat rangkaian peristiwanya mulai dari revisi Undang-Undang KPK dan sebagainya, kita sudah tahu kemana akhirnya. Jadi saya kira kita nggak perlu menunggu tanggal 1 Juni ketika alih status itu, kita sudah sekarang sudah waktunya menguburkan KPK. Cuman pertanyaannya, apakah kita kuburkan dengan protokol COVID atau dengan cara penguburan seperti apa? Iya, itu seperti itu Kertamboyo ada 75 ya, itu sama dengan orang nyambung 75 Kopaja lalu dianggap ini Mercy itu. Nggak bisa. Ya Kopaja walaupun 75 biji itu. Tapi Mercy ya udah, Mercy-nya udah hancur, ditabrakkan pada kekuasaan itu, atau ditabrak oleh kekuasaan. Dan dia akan diingat sebagai, tadi saya sebut, monumen, karena orang tidak lagi punya perbandingan dengan apa yang pernah dan apa yang akan itu kan. Karena ini adalah ujung dari persekongkolan antara koruptor dan kekuasaan, dan korbannya adalah saudara Novel Baswedan. Tentu kita ingin sebetulnya Mahkamah Konstitusi bisa melihat secara lebih beradab peristiwa ini, sehingga mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak judicial review dengan alasan sudah sesuai dengan undang-undang, tidak ada yang dilanggar di situ tuh. Proses pemilihannya berlangsung terbuka segala macam itu tuh. Ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sekedar dia bukan penegak hukum, dia cuma penegak undang-undang. Yaitu undang-undang yang tertulis, black letter of law, undang-undang bilang begitu maka udah beres. Kan Mahkamah Konstitusi di dalam sejarahnya kita berikan semacam tanggung jawab untuk membaca hati nurani publik, membaca keadilan, yang dalam teori disebut judicial activism. Jadi Mahkamah Konstitusi harus aktif untuk melihat potensi ketidakadilan, bukan sekedar membaca undang-undang. Ini yang nggak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga seolah-olah ya udah yang udah diputuskan Mahkamah Konstitusi itu yang benar. Padahal para pemohon itu judicial review betul-betul mewakili keresahan publik. Nah, itu yang mestinya dibaca oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mahkamah semacam ini juga artinya hanyalah peralatan dari undang-undang. Dia hanya alat undang-undang, bukan alat publik untuk menghasilkan keadilan. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi gagal memahami tugas utamanya, yaitu menjadi judicial activism. Itu yang dia nggak lakukan. Dia tidak aktif untuk menemukan keadilan, untuk menemukan justice.
dia sekedar menunggu lalu membuka undang-undang ini udah sesuai, prosedur udah sesuai. Presiden nggak tanda tangan, ya tapi presiden kan 30 hari setelah itu berlaku. Loh ini apologinya, padahal waktu itu presiden justru menunggu kalau dia nggak tanda tangan, toh nanti akan berlaku juga kan. Jadi ini gila nih apa nih? Berpikir secara positivistik aja. Dan semua, saya kira anak Fakultas Hukum tingkat pertama juga, tingkat 1 juga udah tahu itu bahwa kalau sebuah tidak ditandatangani sebuah undang-undang tidak tangan oleh presiden selama 30 hari itu langsung berlaku kan, dan itu menjadi salah satu dalih dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira nggak perlu profesor dari situ, Bu Rocky. Nah sekarang kalau kita lihat peta lembaga-lembaga negara ini sempurna sudah kan, kematian dari KPK ini menyempurnakan kekuasaan sepenuhnya di tangan pemerintahan. Saya tidak mau menyebut di tangan Presiden Jokowi karena kita sendiri sering mempertanyakan apakah ini memang betul-betul kekuasaan sepenuhnya di tangan Jokowi, bukan oleh oligarki seperti yang selalu banyak orang sebutkan. Itu juga yang dipikirkan oleh para profesor yang tanda tangan minta dibatalkannya revisi itu, dibatalkannya tuh. Dan kelihatannya para profesor ini dia berjalan muter gitu. Kan mereka mestinya datang ke Pak Jokowi terus kasih petisi itu. Jadi dia pergi ke Mahkamah Konstitusi yang kita tahu keputusannya bakal seperti yang tadi itu kan. Jadi ada semacam cara sekarang untuk mengucapkan sesuatu dengan melingkar, dengan berputar itu. Seolah-olah Presiden Jokowi tidak terlibat dalam kasus ini, urusan Mahkamah Konstitusi, kita serahkan Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Kalau hakim Mahkamah Konstitusi itu independen. Oh ya, tapi independen dipilih oleh DPR, justru nggak independen karena dipilih oleh DPR. Apalagi itu sebagian juga diangkat oleh presiden itu kan. Jadi terlihat bahwa tukar tambah kekuasaan itu mendahului pikiran keadilan yang harusnya dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Nah, hal-hal semacam ini yang memperburuk cara kita untuk mengakses keadilan. Jadi sering diterangkan dalam ilmu hukum itu tumbuh karena ada kultur hukum itu. Bukan sekedar doktrinya yang tumbuh, tapi kulturnya yang tumbuh. Nah, sekarang kulturnya hilang. Karena semua yang ada di Mahkamah Konstitusi menghitung kira-kira bahasa tubuh Pak Presiden seperti apa ya. Jadi mereka membayangkan Presiden itu ada di depan ruang sidang waktu mereka memutuskan kasus ini kan. Itu buruknya. Nanti dibilang enggak, kita independen iya, tapi imajinasi kalian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi membayangkan Presiden hadir di ruang sidang. Kenapa? Ya karena kalian diangkat oleh Presiden kan. Kan bagian-bagian itu yang selalu dihitung waktu pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, tukar tambah dengan DPR bagaimana itu yang terjadi itu. Ya. Jadi artinya ini selesai ya, Bung Rocky. Seperti tadi kita sudah menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan KPK. Kita akan mengenang ada masa-masa ketika KPK memang betul-betul menjadi tumpuan harapan, tetapi kita mengenang juga pada masa akhir usianya, gitu. Pada akhir pengabdiannya kepada bangsa ini, KPK menjadi sangat mengecewakan. Ya, sebetulnya dari awal kita tahu dia akan tewas itu. Walaupun sebetulnya secara moral kita masih menginginkan KPK itu hidup bukan sekedar 3 periode, 30 periode tuh. Karena koruptornya bakal langgeng selama 30 periode. Karena kekuasaannya begini terus kan. Jadi investasi kita di bidang keadilan akhirnya dividennya tidak bisa kita peroleh. Padahal kita nanam modal ini dari 99 dari tahun 2000 ketika reformasi dimulai, kita andalkan KPK dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti dari sistem otoriter Orde Baru tuh. Tetapi dua-duanya akhirnya punah gitu, lenyap, dan ya sudah dicatat aja bahwa pernah dalam satu periode, yaitu periode Presiden Jokowi, 2 lembaga utama yang menjadi induk dari pikiran reformasi, yaitu keadilan melalui Mahkamah Konstitusi dan pemberantasan korupsi melalui KPK, akhirnya bubar ketika belum selesai menunaikan tugasnya. Itu yang terjadi itu. Iya, ini kalau rimanya kan didirikan pada masa Presiden Megawati pada waktu ya, KPK. Jadi
dimulai pada era Megawati dan berakhir di era Jokowi. Enak nih bunyinya I dan jatuhnya di I lagi. Jangan bilang berakhir supaya rimanya lengkap. Ya. Mati di zaman Jokowi. Ada I-nya juga. Oh. Bukan berakhir. Iya, rimanya. Oke. Baik, Bung Rocky, saya kira kalau toh kita tertawa-tawa sebenarnya karena kita sudah terlatih melihat situasi yang seperti ini, jadi saya tidak tahu apakah kita sedang tertawa ini merayakan kematian dari KPK atau kita tertawa melihat situasi yang semakin absurd yang terjadi pada bangsa ini. Ya, itu selalu seringkali orang anggap kita harus bersedih. Padahal sebetulnya ini tragedi yang di dalamnya adalah komedi tuh. Jadi itu sebabnya kita tertawa-tawa. Dan itu FNN selalu begitu tuh. Walaupun ada sesuatu yang tragedi, tapi kita mesti anggap ini adalah bagian dari komedi kekuasaan itu. Yes. Dan komedi yang paling bagus adalah komedi yang dipentaskan oleh pemain-pemain dungu. Baik, terima kasih. Tetaplah semangat. Oke, harus bergembira supaya imunitas tubuh tetap terjaga.